Jangan sampai kalian tidak tahu hal ini ketika kalian berperkara di pengadilan. Need any help? Welcome to Lau Lau Land. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Richard. Topik kali ini kita akan membahas tentang alat bukti. Mengenai jenis-jenis bukti, kalian bisa baca di pasal 1866 KUH Perdata. Ada 5 jenis bukti yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah bukti tertulis. Bukti tertulis ini bisa berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Mengenai perbedaan antara bukti akta otentik maupun akta di bawah tangan, kalian bisa cek di video kami yang sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton di video itu, bisa klik di atas. Yang kedua adalah bukti saksi. Saksi pada umumnya dibutuhkan minimal 2 orang. Akan tetapi apabila kalian ingin menghadirkan 100 orang saksi maupun 1000 orang saksi, maka hal tersebut akan tetap dihitung sebagai satu keterangan alat bukti. Hal lain yang perlu kalian ketahui tentang saksi adalah bahwa saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga maupun hubungan saudara dengan penggugat maupun tergugat, karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik of interest dalam hal pemberian keterangan. Yang ketiga adalah persangkaan. Persangkaan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah persangkaan berdasarkan undang-undang, yaitu penarikan kesimpulan terhadap suatu peristiwa tertentu dengan undang-undang yang terkait. Yang kedua adalah persangkaan dari hakim, yaitu kesimpulan dari hakim berdasarkan peristiwa hukum dalam perkara. Persangkaan ini erat kaitannya dengan bukti-bukti lain yang disajikan dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, surat menyurat, dan lain-lain. Karena persangkaan ini akan timbul suatu kronologis yang akan ditarik suatu kesimpulan dari peristiwa tersebut. Sekarang kita akan membahas bukti yang keempat, yaitu pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan ini bisa dilakukan di depan persidangan maupun di luar persidangan. Pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan yang mengikat dan mutlak, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, kecuali apabila terjadi kekeliruan. Sedangkan pengakuan yang tidak dilakukan di depan persidangan, itu akan tergantung kepada penilaian hakim apakah pengakuan ini bisa dipertanggungjawabkan atau ada pembuktian yang cukup kuat. Alat bukti yang kelima adalah sumpah. Seperti yang kalian tahu, sumpah itu adalah janji, pernyataan, maupun pemberian keterangan yang diucapkan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah ini tidak bersifat seperti alat bukti, akan tetapi lebih tepat disebut sebagai kesimpulan dari suatu kejadian. Selain 5 alat bukti yang telah kita ketahui di atas, ada hal penting yang lain yang harus kalian perhatikan. Akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya sudah sangat sempurna. Namun hal tersebut tidak berlaku terhadap alat bukti yang lainnya, karena alat bukti yang lain ini sifatnya adalah accessory evidence atau alat bukti yang pelengkap, yang artinya adalah alat bukti yang satu membutuhkan alat bukti yang lainnya agar mereka memiliki kekuatan mengikat. Jadi buat kalian yang mungkin sedang berperkara, persiapkan bukti-bukti kalian sebaik mungkin. Apabila kalian ingin ada topik yang dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Karena setiap minggu kita akan belajar bersama di Lau Lau Land.